Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hakim bin Hizam, keponakan dari istri beliau yang pertama yaitu Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah memberikan ghanimah kepada beliau, kemudian beliau meminta lagi sehingga jumlahnya sampai 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah memberikan wejangan kepada Hakim bin Hizam bahwa harta itu harus diterima dengan perasaan qanaah, jangan sampai mencari harta dengan perasaan tamak dan perasaan ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, karena itu berbahaya. Maka Hakim bin Hizam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus Anda menjadi rasul, mulai hari ini saya tidak akan meminta apa-apa kepada seorang pun. Saya tidak akan meminta apa-apapun kepada siapa saja," kata Hakim bin Hizam. Kemudian beliau menepati janjinya itu. Maka setelah kejadian itu, Hakim bin Hizam tidak meminta, juga tidak menerima pemberian dari siapapun. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar membagikan harta Baitul Mal untuk kaum muslimin, maka tentu ada bagian Hakim bin Hizam di situ. Maka Hakim bin Hizam menolaknya. Berulang kali Abu Bakar memanggil beliau untuk menerima santunan atau harta yang diberikan negara untuknya, nafkah dari Baitul Mal untuk beliau. Maka Hakim bin Hizam menolaknya. Demikian juga pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya Umar ibn Khattab mengumumkan kepada seluruh umat, "Ketahuilah bahwa saya sudah memanggil Hakim bin Hizam untuk mengambil haknya dari Baitul Mal, akan tetapi dia menolaknya karena beliau sudah bersumpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Pemirsa yang dirahmati Allah, Hakim bin Hizam adalah seorang yang pemurah, seorang yang mulia, dan itu tetap beliau lakukan setelah beliau masuk Islam. Bahkan beliau sudah berjanji sebagai apa-apa yang sudah diinfakkannya pada masa jahiliyah harus dia lakukan pula yang semisal itu pada masa setelah dia masuk Islam. Maka pada musim haji pertama beliau menunaikan ibadah haji. Konon Hakim bin Hizam mengorbankan 100 ekor unta. Beliau giring kemudian beliau jadikan itu sebagai kurban. Kemudian pada musim haji berikutnya, ketika beliau kembali menunaikan ibadah haji, yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam adalah memerdekakan 100 orang budak. 100 orang budak. Karena Hakim bin Hizam berasal dari keluarga kaya seperti halnya Khadijah bintu Khuwailid. Beliau memerdekakan 100 orang budak. Lalu ketika beliau menunaikan ibadah haji kali berikutnya, beliau menyembelih 1000 ekor kambing atau domba sebagai kurban. Demikian Hakim bin Hizam menunaikan janjinya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, ketika suatu saat Darun Nadwah, yaitu tempat berkumpul dan bermufakat serta bermusyawarahnya orang-orang Quraisy untuk memutuskan hal-hal besar, jatuh ke tangan Hakim bin Hizam. Beliau dengan hartanya yang banyak akhirnya berhasil memiliki tempat itu. Lalu Hakim bin Hizam menjualnya. Mengapa? Karena beliau ingin menutup sejarah kelam orang-orang Quraisy, termasuk dengan peninggalan-peninggalan mereka waktu itu. Ketika ada yang memprotes dan menegur Hakim bin Hizam, Anda telah menjual kemuliaan atau bukti-bukti kemuliaan masa lalu orang-orang Quraisy. Lalu beliau mengatakan, tidak ada lagi kemuliaan masa jahiliyah. Yang ada saat ini hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu seorang Hakim bin Hizam. Tentu beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Yang pertama adalah bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah tutup pintu orang-orang yang dikehendakinya. Hakim bin Hizam meskipun dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kerabat istri yang sangat beliau cintai, akan tetapi Allah berkehendak bahwa hidayah itu datang kepada beliau setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah.
Kemudian pelajaran itu juga menunjukkan kepada kita ketika Hakim bin Hizam mengatakan salah satu yang menyebabkan dia terlambat masuk Islam itu adalah karena selalu melihat kepada senior-senior, kepada orang-orang yang lebih tua daripada beliau, karena mereka masih bertahan dengan agama mereka yang lama. Kemudian Hakim bin Hizam melakukan hal yang serupa. Maka berhati-hatilah kita dalam mengikuti seseorang. Jangan ikuti seseorang karena siapanya dia, akan tetapi ikutilah dia karena apa yang dia bawa itu. Jika kebenaran yang dia sampaikan, maka kita ikuti kebenaran itu, bukan karena orangnya. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa yang menarik juga ketika Hakim bin Hizam membawa pakaian yang indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya melihat Rasulullah sekali memakai baju itu ketika khutbah. Lalu pada kali berikutnya Hakim bin Hizam bertemu dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritha adalah mantan budak dari Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah memperoleh atau mendapatkan budak itu ketika itu dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam membeli Zaid bin Harithah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Khadijah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimerdekakan. Dan anak dari Zaid bin Harithah adalah Usamah bin Zaid. Kemudian di pasar Hakim bin Hizam bertemu dengan Usamah bin Zaid. Usamah lah yang memakai jubah kebesaran yang dia belikan itu. Tentu dia merasa ini tak pantas untuk anak seorang mantan budak. Maka Hakim bin Hizam berkata, "Ya Usamah, apa engkau pakai ini? Ini adalah pakaian Dhi Yazin, pembesar Yaman," kata Hakim bin Hizam. Maka apa kata Usamah bin Zaid? Beliau katakan, "Saya lebih mulia daripada dia dan ayah saya lebih mulia daripada ayahnya." Kenapa demikian? Karena Usamah adalah orang mukmin, karena ayahnya juga seorang mukmin sah, kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, kebersamaan kita dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.